Bukan rahasia umum kalau menjelang tahun baru bakalan banyak orang yang ngebahas tentang resolusi untuk tahun baru. Resolusi yang penuh akan pengharapan agar tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang akan mengungkapkan apa saja resolusi yang akan dilakukan setiap tahun baru. Mereka juga akan melakukan apapun agar resolusi yang sudah terencanakan dan tersusun rapi bisa terwujud nantinya. Tapi mau seberapa bagus tatanan resolusi tersebut, semuanya tidak akan pernah berakhir dengan sempurna jika diri kita sendiri tidak ada niat untuk merubah diri. Misalnya saja berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan yang sering dilakukan. Beberapa ada yang memiliki kebiasaan menguntungkan bagi diri sendiri, tetapi ada juga yang justru merugikan. Semua tergantung bagaimana kita memilih kebiasaan tersebut. Tak sedikit dari kita yang berhasil meraih kesuksesan dengan membiasakan diri dari melakukan kebiasaan yang sederhana. Sekalipun itu hal yang terlihat sepele, tapi jika terus-menerus kita lakukan, maka itu akan berdampak besar di kemudian hari. Hingga imbasnya, resolusi tahun baru yang diharap-harapkan itu akan bernasib sia-sia. Jadi, sebelum itu terjadi, mari simak penjelasan berikut ini tentang kebiasaan apa saja yang perlu kita tinggalkan agar menjadi lebih baik dan tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertama, membanding-bandingkan sesuatu dengan milik orang lain. Lagi buka sosial media, lihat postingan teman, mana postingannya bagus lagi. Jadi ngerasa pengen dan tanpa sengaja langsung membandingkan sama kepunyaan sendiri. Kebiasaan kayak gini harus segera dimusnahkan, kalau enggak, kita bisa menjadi pribadi yang gak ada rasa syukurnya sama sekali. Coba hargai, syukuri, dan cintai apa yang kita miliki sekarang. Jangan hanya karena pengaruh sosial media membuat kamu menjadi orang yang kufur akan nikmat. Kamu harus bisa mengendalikan pengaruh sosial media. Ambil segala sisi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. 2. Gengsi terlalu tinggi. Setiap orang pasti punya rasa gengsi, tetapi semuanya tergantung dari diri masing-masing bagaimana cara kita menyikapinya. Jangan memiliki gengsi yang terlalu tinggi, hingga membuat kamu enggan melakukan sesuatu bahkan sekedar untuk bertanya sekalipun. Gengsi untuk bertanya, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan informasi baru serta pengetahuan baru. Gengsi untuk meminta maaf, maka kamu hanya akan mendapatkan nilai buruk perihal attitude. Gengsi menyapa, maka kamu tidak akan pernah bisa untuk memperluas circle pertemananmu. Hingga akhirnya kamu hanya stuck di zona nyaman. Maka dari itu, tempatkanlah rasa gengsi yang kita punya sesuai dengan tingkatannya. Ada saat di mana gengsi kita harus tinggi, dan ada juga saat di mana kita harus menurunkan gengsi kita serendah-rendahnya. 3. Sering nongkrong. Di masa sekarang, nongkrong untuk beberapa kalangan bisa dikatakan sebagai aktivitas yang wajib. Apalagi sekarang di era teknologi yang dapat menghubungkan informasi melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Banyak kegiatan ini tidak memandang umur, baik di kalangan remaja, dewasa, maupun parubaya. Namun, anak muda dan nongkrong adalah dua hal yang sudah melekat. Maraknya tempat nongkrong saat ini bisa mengubah gaya hidup seseorang, seperti coffee shop, mall, dan kafe-kafe. Kegiatan nongkrong juga bisa menjadikan ciri seseorang tergolong pada gaya hidup hedonis, yang mementingkan kesenangan semata hingga mendorong orang menjadi tidak produktif. Kebiasaan ini juga malah bikin kita menjadi konsumtif, apalagi di tengah situasi sekarang ini. Mestinya kita memilih lebih banyak bekerja dan menekuni hal-hal yang lebih berfaedah. 4. Menunda melakukan sesuatu atau pekerjaan. Ada yang suka banget mau ngelakuin sesuatu tapi niatnya setengah-setengah, atau sering banget nunda kerjaan sampai akhirnya pada numpuk. Kenapa sih harus ditunda? Kenapa juga harus nanti-nanti? Kenapa nggak dilakuin saat itu juga? Kita hanya akan membuang waktu secara sia-sia dengan menunda-nunda pekerjaan. Hingga nanti pekerjaan itu akan menumpuk banyak, dan kita hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikannya, dan tentunya kita mengerjakan dalam keadaan yang tergesa-gesa. Bukankah segala jenis pekerjaan yang dilakukan dengan buru-buru atau tergesa-gesa hasilnya tidak akan maksimal? Jadi mulai sekarang, segeralah mengeksekusi segala aktivitas atau pekerjaan kita. Jangan menunggu nanti, dan jangan juga menunda-nunda hal tersebut. Semakin cepat kita membereskan pekerjaan, semakin banyak waktu luang yang kita miliki. 5. Terlalu banyak main sosial media. Memiliki dan menggunakan sosial media sangat tidak dilarang. Justru jika memanfaatkannya dengan baik, kita akan mendapatkan banyak informasi penting dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Canggihnya teknologi mendorong kita untuk selalu update dengan perkembangan yang ada. Namun, ada batas waktu dalam menggunakan sosial media. Jika menggunakannya secara berlebihan, justru akan merugikan kita. Waktu yang kita gunakan akan terbuang sia-sia.
Sebaiknya jika ingin menggunakan sosial media secara intens, manfaatkanlah media sosial kita untuk berbisnis. Jika sebelumnya kita menggunakan media sosial hanya untuk bersenang-senang, mengumbar aib, atau curhat, sekarang ubah media sosial kita untuk ajang berbisnis. Ini bisa mendatangkan banyak manfaat untuk masa depan kita, dan tentunya akan sangat membantu orang di sekitar kita yang membutuhkannya. 6. Tidur terlalu lama. Sudah hakikatnya segala sesuatu dilakukan dengan sewajarnya saja. Tidak baik jika dilakukan secara berlebihan. Semua yang berlebihan pada akhirnya akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Hal yang sederhana seperti kebiasaan tidur yang terlalu lama merupakan salah satu hal yang harus dihindari. Tidur terlalu lama justru akan membuat otak menjadi malas, badan lesu, dan tidak bertenaga. Tidur secukupnya saja, dan sebaiknya bangun dini hari agar otak lebih segar. Tentu akan banyak ide yang bermunculan, bahkan bekerja di waktu pagi akan meningkatkan kerja otak kita. Tentu ini akan membantu kita untuk bisa meningkatkan produktivitas dan menjauhkan diri dari yang namanya kegagalan. 7. Gaya hidup yang tidak sehat. Memasuki tahun baru ini, ada baiknya kita mengambil komitmen untuk memperbaiki gaya hidup untuk menuju ke arah yang lebih sehat. Kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi junk food, dan kurang berolahraga patut kita tinggalkan. Belajar memasak, rutin berolahraga, dan berhenti merokok bisa kita jadikan salah satu resolusi tahun 2023 untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih sehat. Itu dia 7 kebiasaan buruk yang harus kamu tinggalkan di tahun 2023. Mumpung masih awal tahun, yuk perbaiki kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita rugi.